Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau lanjut ya. Kalau pada video sebelumnya kita membahas mengenai uji hipotesis komparatif untuk data yang interval atau rasio, dua sampel yang independen menggunakan t-test ya. Ada yang pooled, ada yang separated test. Nah, kali ini yang mau kita bahas adalah uji hipotesis komparatif untuk data yang interval atau rasio untuk sampel yang lebih dari 2 atau kita bisa menyebutnya K-sampel dan antar sampelnya itu saling berkorelasi. Oke. Berarti kita bisa menggunakan one way ANOVA atau two way ANOVA. Oke. Apa itu ANOVA? ANOVA itu adalah kepanjangan dari Analysis of Variance kalau bahasa Inggrisnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada yang mengatakan ANAVA, yaitu analisis varian. Oke, kita next slide. Oke. Komparatif K-sampel itu seperti apa sih? Contohnya ini. Adakah perbedaan disiplin kerja antara pegawai negeri sipil, swasta, dan juga BUMN? Berarti sampel yang Anda ambil adalah lebih dari 2 sampel atau K-sampel. Kenapa? Karena sampel yang kita ambil yaitu sampel disiplin kerja untuk PNS, kemudian sampel disiplin kerja untuk swasta, dan juga sampel disiplin kerja untuk BUMN, sehingga ada 3 sampel di sini. So, masuknya dalam kategori K-sampel. Nah, kemudian di dalam ANOVA atau Analysis of Variance itu ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu sampel diambil secara random. Yang kedua, data harus berdistribusi normal. Kemudian yang ketiga adalah varians antar sampel harus homogen. Nah, pada poin ketiga ini yang sementara ini yang saya soroti ya, karena kita masih menggunakan dalam pengujian hipotesis komparatif kita masih menggunakan perhitungan manual. Kita belum menggunakan alat bantu atau software bantu seperti SPSS atau software R ya atau yang lainnya. Sehingga yang paling saya soroti di sini adalah asumsi ANOVA yang ketiga. Varians antar sampel homogen itu bisa kita uji menggunakan OGF. Pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelum ini sudah saya singgung bagaimana mencari atau menguji homogenitas suatu data. Oke. Next. Nah, kalau semisal bentuk penelitian seperti ini, adakah perbedaan disiplin kerja antara pegawai negeri sipil, swasta, dan juga BUMN? So, kita bisa gunakan one way ANOVA. Tetapi, kalau di dalam sampel PNS, sampel swasta, dan juga sampel BUMN, itu Anda klasifikasikan lagi berdasarkan gender, ya, maka kita menggunakan two way ANOVA. Ya, jadi di dalam setiap sampel itu Anda klasifikasikan lagi. Kalau yang saya berikan contoh ini berdasarkan gender, pria wanita. Atau kalau tidak mau berdasarkan gender, boleh berdasarkan mungkin tingkat jabatan ya, ketua, wakil ketua, sekretaris, semisal seperti itu. Boleh, jadi nanti akan ada 3 klasifikasi ya, yaitu sampel PNS untuk yang jabatan ketua, sampel PNS untuk yang jabatan wakil ketua, sampel PNS untuk yang jabatan sekretaris. Begitu juga untuk yang sampel swasta, sama. Sampel swasta untuk kategori ketua, sampel swasta untuk kategori wakil ketua, dan seterusnya, sampai sampel BUMN. Oke, next slide ya. Ini langkah-langkah pengujian hipotesis dengan one way ANOVA saya ambil dari bukunya Profesor Sugiono, Penelitian dan Statistika, kalau tidak salah judul bukunya. Ada 8 langkah. Next. Oke.
Oke. Kali ini langsung ke studi kasus ya. Semisal kita mau mengetahui pengaruh alat kerja baru terhadap tingkat produktivitas kerja di perusahaan sepatu. Kita ingin mengetahui nih, apakah benar alat kerja baru yang diberikan itu dapat meningkatkan produktivitas kerja? Sehingga penelitian ini masuk ke dalam penelitian hipotesis komparatif. Kenapa? Karena dia ingin melihat perbedaannya antara sebelum diberikan alat kerja baru dengan sesudah diberikan alat kerja baru, ya. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan cara mengukur produktivitas karyawan sebelum menggunakan alat kerja baru. Kemudian diteliti juga sesudah menggunakan alat kerja baru selama 3 bulan dan penggunaan alat kerja baru setelah 6 bulan. Berarti X1-nya adalah data karyawan yang belum menggunakan alat kerja baru. X2 adalah data karyawan setelah 3 bulan pemakaian alat kerja baru. Data ketiga atau X3 adalah data produktivitas karyawan setelah penggunaan alat kerja baru selama 6 bulan. Nah, apakah ini masuk dalam kategori ANOVA? Ya, jawabannya ya. Ini masuk dalam kategori untuk uji hipotesis yang menggunakan metode ANOVA. Oke? Kenapa? Karena sampelnya lebih dari satu, yaitu sampel X1 sebelum pemakaian, sampel X2 setelah pemakaian selama 3 bulan, sampel X3 adalah pemakaian selama 6 bulan. Nah, kemudian kita lihat lagi, apakah antar sampel ini berkorelasi atau tidak? Ternyata antar sampel dari contoh ini itu saling berkorelasi. Taunya dari mana? Taunya dari ini nih. Sampel yang digunakan untuk melihat atau mengukur produktivitas karyawan adalah karyawannya sama. Ada 15 karyawan di sini yang diukur, ya. 15 karyawan yang diukur untuk melihat produktivitas mereka sebelum penggunaan, setelah penggunaan selama 3 bulan, dan juga setelah penggunaan selama 6 bulan. Artinya sampelnya sama semuanya. Dari 3 kelompok ini ya orangnya itu nggak akan berubah. Gitu. Nah, kita mau melihat nih apakah benar kalau ada alat kerja baru itu dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Next. Oke. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah poin ketiga dari asumsi ANOVA, ya. Uji asumsi homogenitas. Apakah data ini homogen atau tidak? Saya skip yang poin pertama dan juga poin kedua karena pada studi kasus ini, poin pertama diasumsikan bahwa data ini diambil secara random. Poin kedua juga diasumsikan bahwa data ini sudah berdistribusi normal. Sehingga yang asumsi yang ketiga yang harus kita penuhi dengan jalan menghitung secara manual, ya. Oke, kita ke uji asumsi homogenitas dulu. Kita bisa menggunakan uji F, ya kan? Nah, di dalam uji F, ya, kita harus menghitung varians dari masing-masing sampel. Karena apa? Uji F pada video saya sebelumnya itu rumusnya adalah varians terbesar dibagi dengan varians terkecil. Oke? Sehingga masing-masing ini sampel X1, sampel X2 dan juga sampel X3 harus Anda cari variansnya. Ini saya gunakan tabel bantuan ya untuk melihat jumlah dari masing-masing sampel. Kemudian saya juga pakai tabel bantuan untuk mencari X-bar atau rata dari masing-masing sampel. Next, kita cari varian sampel pertama. Rumusnya ini, di mana-mana juga rumusnya ini ya untuk varian sampel. Kalau masih bingung bagaimana cara menghitungnya, di video saya sebelum-sebelumnya sudah sering saya bahas. Jadi tinggal lihat saja video saya sebelumnya. Kemudian XI dikurangi X-bar artinya adalah masing-masing anggota sampel X1 dikurangi dengan X-bar 1 atau rata sampel 1. Jadi 12 diambil dari anggota sampel ini dikurangi dengan X-bar ya atau rata.
sampai dengan data yang terakhir yaitu 15. 15 kurangi 12,4 sekian. Kemudian dibagi N-1. Banyaknya data pada sampel pertama dikurangi dengan 1. Sehingga diperoleh S1 kuadratnya yaitu 3,12. Next, kita mau hitung varian sampel kedua. Caranya sama seperti yang varian sampel pertama. Masing-masing anggota sampel dari X2 itu dikurangi dengan X bar sampel kedua. Kemudian dibagi dengan banyaknya anggota sampel kedua dikurangi dengan 1. Sehingga diperoleh S2 kuadratnya yaitu 4,92. Begitu juga untuk varian sampel ketiga, sama rumusnya ya, dan diperoleh 4,55. Anda bisa lihat bahwa antara antara varian sampel pertama, varian sampel kedua, dan juga varian sampel ketiga, mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Oke, kita tahu bahwa varian sampel kedua adalah varian sampel yang terbesar. Dan varian sampel pertama adalah varian sampel yang terkecil. Karena kita sudah tahu mana yang terbesar, mana yang terkecil, sehingga kita langsung masuk ke dalam uji F. Yaitu varian terbesar dibagi dengan varian terkecil. 4,92 dibagi 3,12 hasilnya adalah 1,58. Next, kita mau membandingkan nih antara F hitung dengan F tabel. Tapi sebelumnya kita harus mencari dulu berapa sih nilainya F tabel dengan cara melihat DF atau degree of freedom dari pembilang. Yaitu karena pembilangnya ini adalah sampel kedua, berarti banyaknya anggota sampel kedua dikurangi 1 yaitu 14. Kemudian mencari DF penyebut ya. Karena ini adalah varian dari sampel pertama sehingga kita mengambil banyaknya anggota dari sampel pertama. Dikurangi dengan 1 hasilnya adalah 14. Anda bisa gunakan Microsoft Excel untuk melihat berapa nilai F tabel. Kalau di Microsoft Excel punya saya tahun 2010 kalau tidak salah ya. Ketika saya inputkan ini, dia akan muncul yang pertama adalah degree of freedom-nya berapa. Probabilitasnya berapa? Probabilitas ini diambil dari alfa yang kita ambil, yaitu 5%. Alfa atau tingkat kesalahan. Kemudian ini adalah degree of freedom pertama. Artinya adalah ini DF pembilang. Yang kedua adalah degree of freedom yang kedua. Ini adalah DF penyebut. Kemudian nanti Anda enter akan ketemu nilai F tabelnya yaitu 2,48 sekian. Kemudian kita bandingkan, ternyata F hitung kita itu kurang dari F tabel. Jika F hitung kurang dari F tabel, bisa kita katakan bahwa variansnya homogen. Karena apa? H0-nya diterima. Ya. Jadi di dalam uji F, H0 itu mengatakan varians homogen, H1 mengatakan varians tidak homogen. Dengan catatan jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0-nya yang diterima. Karena H0 diterima artinya adalah variansnya homogen. Sehingga kita tahu bahwa studi kasus kita ini ya, dia homogen. Sehingga ketiga asumsi dari ANOVA sudah kita penuhi semua. Jadi kita langsung lanjut kepada langkah-langkah dalam mencari atau sesuai dengan langkah-langkahnya ANOVA ya. Oke, yang pertama tetap kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. Apakah ada perbedaan atau tidak. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita harus menghitung JK-tot. Apa itu JK-tot? Jumlah kuadrat total. Rumusnya bagaimana? Ini rumusnya. Sigma X tot kuadrat dikurangi sigma X total yang dikuadratkan dibagi dengan N besar. Apa perbedaan keduanya ini? Oke, saya skip dulu. Yang ini adalah video dari part pertama. Karena hanya 15 menit, jadi saya off di sini. Nanti kita lanjut pada video part kedua. Stay tune ya.